Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Tafsir Terbawi akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Tanggung Jawab Pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Jessica Mardotilah Triwulandari, NIM 203111255. Yang kedua, Ilham Rizkiana, NIM 203111259. Yang ketiga, Korina Atsa Mutakin, NIM 203111272. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Harisani Mahdi Rafid, NIM 203111278. Di sini kami akan menjelaskan tanggung jawab pendidikan menurut beberapa ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan yang ketiga, ada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan yang keempat, ada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Tanggung jawab pendidikan yang pertama terkandung dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim memberikan gambaran bahwa pendidikan harus diawali dari lembaga yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga menuju yang besar dan luas. Ayat At-Tahrim ini awalnya berbicara masalah tanggung jawab pendidikan keluarga, kemudian diikuti dengan akibat dari kelalaian tanggung jawab, yaitu siksaan. Dalam membicarakan siksaan, Al-Quran menyebutkan bahwa bahan bakar siksaan di dalam ayat At-Tahrim digambarkan berasal dari manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai pada diri manusia berawal pada kegagalan dalam mendidik masa kecilnya. Dalam lembaga yang terkecil, yaitu keluarga, kegagalan pendidikan dalam usia dini akan menyebabkan manusia terbakar emosinya oleh dirinya sendiri yang tidak terarahkan pada usia dininya. Berdasarkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan keluarga adalah membimbing dan mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam api neraka, seperti orang-orang kafir dan batu yang dijadikan bahan bakarnya, serta menjadikan keluarga senantiasa taat kepada Allah sebagaimana sifat malaikat yang selalu mengerjakan dan menyegerakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka, orang tua dituntut agar mengajarkan kebaikan dan menanamkan keimanan kepada anak sejak dini, supaya di kemudian hari, anak dapat memegang teguh keimanannya dan tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang menjadikannya kafir. Dalam hal mendidik anak, orang tua harus memenuhi segala kebutuhan anak dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, hingga mencapai akhir balik atau suatu anak dikenakan beban atau taklif atas suatu syariat sehingga anak menanggung sendiri atas apa yang diperbuatnya. Yang B yaitu tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini menurut surat An-Nisa ayat 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang tua agar merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah. Yang kedua, membekali akidah. Dan yang ketiga yaitu akhlak yang baik. Dua hal pokok akidah yang harus diajarkan kepada anak-anak yaitu yang pertama tauhid rububiyah dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu tauhid yang mengarah pada mengenalkan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk dan Allah juga
sebagai tempat bergantung memohon pertolongan. Adapun tauhid uluhiyah yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Lah kedua pokok tauhid ini harus diajarkan bersamaan agar anak sejak dini telah memiliki pemahaman dan dapat mengerti tanggung jawab dan kewajiban dari tauhid tersebut. Sehingga sangat penting menanamkan tauhid pada anak sejak dini. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini menjelaskan tentang bagaimana aturan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak usia dini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pendidikan menurut Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kaitan Surat At-Taubah dengan pendidikan. Menurut para mufasir mengatakan bahwa Quran At-Taubah ayat 122 memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu tentang agama dan memahami rahasianya, lalu berusaha keras untuk memahami agama yang wahyunya turun kepada Rasulullah SAW, lalu menerapkan ilmu itu sebagai petunjuk bagi semua manusia. Jadi, kaitannya Quran At-Taubah dengan pendidikan adalah para mufasir mengatakan memberikan isyarat bahwa kita semua umat muslim diisyaratkan untuk memperdalam ilmu agama dan memperdalam rahasia-rahasianya atau kita dapat pahami tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi, contoh-contoh yang harus kita ataupun kewajiban yang akan kita lakukan untuk memperdalam agama tentang memperdalam agama, memperdalam Al-Quran atau wahyunya, hadis, dan lain-lain, atau hukum-hukum penerapannya. Ayat At-Taubah ayat 122 berfungsi untuk mencerdaskan umatnya. Jadi, kita sebagai umat muslim sudah sangat diatur dalam Al-Quran untuk tetap belajar dan belajar. Bahwa Al-Quran sudah menjelaskan, Al-Quran sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran untuk umat manusia. Selanjutnya, Surat At-Taubah menurut tafsir Ibnu Katsir, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Yang demikian itu merupakan penjelasan dari para mufasir ketika Rasulullah SAW beserta pengikutnya akan pergi ke perang Tabuk. Ada ulama salaf yang berangkat, yang artinya dan berpendapat, yang artinya tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang terdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai mereka daripada mencintai diri Rasulullah SAW. At-Taubah 120. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini penjelas terhadap maksud firman Allah Ta'ala di ayat lain yang menyuruh seluruh penduduk kaum atau sebagai mereka masing-masing kabilah untuk pergi berperang. Jadi di ayat surat At-Taubah
122 itu diperintahkan ada 2 golongan. Yang pertama untuk berperang dan kedua untuk menuntut ilmu. Jadi ketika Rasulullah SAW telah berperang, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itulah tentang tafsir surat At-Taubah 122 menurut tafsir Ibnu Katsir. Dan hukumnya menuntut ilmu adalah ada 2 tugas yang terpadu, yaitu berperang dan menuntut ilmu. Setelah berpulang dari perang, dilanjutkan untuk menuntut ilmu, dan hukumnya adalah fardu kifayah bagi mereka, jelaskan umatnya. Jadi kita sebagai umat muslim sudah sangat diatur dalam Al-Quran untuk tetap belajar dan belajar, bahwa Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran untuk umat manusia. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-217. Wa andir asyirataka aqrabin wa ahfid janaka liman taba'az minal mu'minin fa in asauka faqul inna bari'un mimma ta'malun wa tawakkal ala ar-rahim, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika ada yang mendoharkaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-217. Kaitannya Quran Surah Asy-Syu'ara 214-2017 dengan pendidikan, yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan keterangan ajakan beriman kepada Allah untuk kalangan keluarga dekatnya. Di sini tanggung jawab pendidikan bukan hanya terbatas pada wilayah kekuasaan, baik formal maupun non formal, tetapi juga konsistensi antara apa yang disampaikan dengan kondisi perilaku yang menyampaikan. Oleh karena itu, sebelum segala sesuatunya, pendidik itu harus terlebih dahulu mampu memberi qudwah hasanah kepada peserta didiknya.